Di balik wajah tenang pemerintahan baru, sedang terjadi sesuatu yang tidak semua orang berani bicarakan. Isu reshuffle yang berhembus pada pertengahan Oktober tahun 2025 bukan sekadar gosip politik musiman. Ia membawa aroma konflik kekuasaan di jantung ekonomi negara antara Presiden Prabowo Subianto dan sosok yang belakangan mencuri perhatian publik, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sejak awal menjabat, Purbaya bukan tipe menteri yang pandai menari di antara kepentingan politik. Ia bukan pemain pencitraan, tapi teknokrat keras kepala. Ia datang dengan satu misi: bersihkan keuangan negara dari segala bentuk kebocoran, bahkan jika itu berarti melawan sistemnya sendiri. Dalam waktu singkat, gaya belak-belakannya mengguncang fondasi birokrasi. Ia membongkar pungli di bea cukai, menyeret mafia eksporsip, dan bahkan mengguncang para konglomerat dengan sistem baru bernama Corotex yang membuat mustahil untuk menyembunyikan pajak. Tapi seperti biasa, idealisme punya harga. Di kalangan elit, muncul bisik-bisik, Purbaya terlalu keras, terlalu frontal, dan tidak tahu diri terhadap kekuatan politik. Negara ini tidak bisa dijalankan hanya dengan logika. Teknokrat, kata seorang sumber politik di Senayan yang enggan disebutkan namanya. Ia tidak paham bahwa banyak keputusan ekonomi adalah juga keputusan politik. Dan disinilah titik panasnya. Ketika kebijakan fiskal mulai menyentuh kepentingan partai, pengusaha besar, dan pemain lama yang selama ini nyaman dengan sistem lama, gesekan pun tak terhindarkan. Purbaya menjadi semacam anomali. Orang dalam pemerintahan yang justru mengusik kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Namun, yang menarik, Presiden Prabowo sendiri selama ini dikenal sebagai pemimpin yang menghargai keberanian. Ia tidak suka orang lembek. Ia tidak menyukai pejabat yang hanya cari aman. Di banyak kesempatan, Prabowo memuji pejabat yang berani bicara jujur. Karena itu, ketika isu Purbaya akan direshuffle muncul ke publik, banyak yang justru merasa aneh. Apakah benar Prabowo mulai kehilangan kesabaran? Atau ini hanya permainan politik dari pihak yang merasa terancam oleh ketegasan? Publik terbelah. Sebagian menilai Purbaya terlalu ekstrem, tidak peka terhadap dinamika politik, tapi sebagian besar justru melihatnya sebagai simbol harapan baru. Pejabat yang benar-benar bicara apa adanya, tanpa takut kehilangan jabatan. Di media sosial, nama Purbaya mendadak trending. Banyak warga menulis komentar seperti, kalau semua menteri kayak dia, mungkin korupsi udah berkurang separuh. Sebagian lainnya sinis, kalau dia benar-benar bersih, siap-siap disingkirkan. Dan memang, sejarah Indonesia sudah terlalu sering menampilkan pola yang sama. Setiap kali muncul pejabat bersih dan keras kepala, entah bagaimana, karirnya tidak pernah panjang. Tapi kali ini konteksnya berbeda. Purbaya tidak sendirian. Ia berada di bawah pemerintahan yang sedang membangun arah ekonomi nasional baru. Prabowo sedang membentuk fondasi kemandirian strategis, mengembalikan Indonesia agar tidak lagi jadi penonton di panggung ekonomi dunia. Nikel, sawit, pangan, energi, semua dikonsolidasikan di bawah satu visi besar, Indonesia sebagai kekuatan ekonomi mandiri. Dan dalam visi itu, keuangan negara menjadi senjata utama. Artinya, peran Purbaya justru vital. Sumber di lingkaran kabinet menyebut, Prabowo tidak marah pada Purbaya, tapi kecewa pada situasi yang membuat kementeriannya diserang dari segala arah. Ada tekanan kuat dari pihak-pihak yang dirugikan oleh sistem baru yang ia bangun. Corotex membuat pengemplang pajak tidak lagi bisa sembunyi. Kebijakan restrukturisasi bea cukai menutup jalur uang gelap yang selama ini jadi sumber logistik politik. Dan tentu saja, banyak yang tidak senang karena mereka tahu selama Purbaya masih di sana, tidak akan ada kompromi. Sementara itu, isu reshuffle terus ditiupkan. Sebagian media menulis bahwa ini adalah penyegaran kabinet, tapi sebagian lainnya membaca arah yang berbeda. Ini adalah tes loyalitas. Prabowo sedang mengukur siapa yang benar-benar bekerja untuk negara, dan siapa yang bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks itu, nama Purbaya menjadi semacam indikator moral bagi arah pemerintahan ini. Jika Purbaya disingkirkan, publik akan menilai bahwa sistem lama telah menang. Tapi, jika ia dipertahankan, maka pesan politiknya jelas. Pemerintahan ini serius ingin bersih. Di tengah kegaduhan itu, Purbaya tetap tenang. Ia tidak membantah isu reshuffle, tidak juga mencari panggung. Ia hanya berkata singkat, saya kerja sesuai tugas saya. Kalau negara tidak suka, negara berhak mengganti saya. Tapi saya tidak akan berhenti menegakkan sistem yang benar. Kalimat itu viral, bukan karena isinya, tapi karena nadanya. Ia berbicara bukan seperti pejabat yang takut kehilangan jabatan, tetapi seperti seseorang yang sudah selesai dengan urusan pribadi. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan bagi mereka yang hidup dari sistem kotor. Orang yang tidak bisa dikendalikan dengan ancaman jabatan. Publik semakin ramai bersuara. Beberapa ekonom senior mendukung langkah Purbaya.
Namun, ada juga yang mengingatkan bahwa reformasi keuangan tidak bisa hanya dilakukan dengan gebrakan individu. Ia butuh koordinasi, komunikasi, dan dukungan politik yang kuat. Jika tidak, reformasi bisa berhenti di tengah jalan dan justru menciptakan chaos baru dalam sistem birokrasi. Di sisi lain, rumor lain muncul bahwa isu reshuffle ini justru dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari temuan besar Purbaya terkait potensi kebocoran pajak perusahaan multinasional. Laporan internal Kemenkeu menyebut adanya nilai tak terlapor hingga ratusan triliun rupiah yang kini sedang diaudit. Jika benar, maka taruhannya bukan hanya posisi seorang menteri, tapi kepentingan korporasi global yang selama ini bermain di wilayah abu-abu perpajakan Indonesia. Kini, mata publik tertuju pada satu hal, keputusan Prabowo, apakah ia akan tetap mempertahankan Purbaya sebagai simbol integritas dan keberanian di pemerintahan, atau justru memilih jalan aman dengan mengorbankan satu orang demi stabilitas politik jangka pendek? Satu hal pasti, kisah ini bukan sekadar drama politik, tapi cerminan dilema klasik antara kekuasaan dan kebenaran. Karena di satu sisi, pemerintahan butuh harmoni politik untuk bekerja, tapi di sisi lain, tanpa orang seperti Purbaya, sistem akan kembali ke titik nol, nyaman, korup, dan tanpa arah moral. Dan mungkin, ini adalah ujian pertama bagi Presiden Prabowo. Apakah ia akan menegaskan kepada publik bahwa pemerintahan ini berbeda dari sebelumnya, atau membiarkan sinyal reshuffle ini menjadi tanda bahwa sistem lama masih hidup di balik wajah baru? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, rakyat sudah menonton. Dan kali ini, mereka tidak mudah dibungkam, karena di era transparansi digital dan media publik, kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan di balik pintu rapat kabinet. AI can kill a war, dengan atau tanpa izin siapapun. Dan ketika itu terjadi, sejarah akan mencatat bahwa di tengah pusaran kepentingan, pernah ada seorang menteri yang berani menantang sistemnya sendiri, dan seorang presiden yang dihadapkan pada pilihan melindungi kebenaran atau mempertahankan kekuasaan. Dan kita kembali di titik yang sama. Ketika kebenaran mulai menyerempet kepentingan, maka kursi kekuasaan pun mulai bergetar. Apakah Purbaya akan menjadi korban berikutnya dari sistem yang menolak perubahan? Atau justru jadi simbol bahwa era baru transparansi ekonomi banner-banner dimulai? Satu hal pasti, publik kini tak lagi buta, karena di era keterbukaan data dan teknologi, kebenaran selalu menemukan jalannya. Meski lewat tangan yang tak terduga, inilah politika Nusantara, tempat di mana strategi, kekuasaan, dan logika bertemu. Sampai jumpa di analisis berikutnya, karena di balik setiap kebijakan, selalu ada cerita yang tak pernah diumbar ke publik.